Episode 4051-4055. Tetapi saat ini, Mu Yun sedikit khawatir. Raungan keras terdengar pada saat ini. Bum telapak tangan 1000 Zhang langsung jatuh pada saat ini dan menghantam Gunung Pedang, menambah kekuatan ledakan teroris di gunung tersebut. Telapak tangan Huang Di Huatian. Setelah meminum sepatah kata pun, Mu Yun mengepalkan telapak tangannya, merentangkannya perlahan, dan langsung mengambil telapak tangannya. Aku akan membunuhmu. Mu Yun tidak dan tanda pagar 39, tidak berhenti saat ini. Tubuh Gu Heng ditutupi dengan pedang Taoqi, tetapi setelah menggunakan tulang putih untuk membentuk alas, dia hanya menahan pedangnya, yang membuat Gu Heng semakin tercengang karena Mu Yun dan ilmu pedang 39, span lebih besar dari serangan Mu Yun terlalu mengerikan. Saat ini, wajah Gu Heng berubah. Dalam sekejap, pedang Qi terkumpul di gunung besar dan langsung jatuh. Targetnya adalah Gu Heng. 10 kaisar mencapai langit. 10 kaisar menyegel pedang langit adalah yang terkuat. Pedang Qi terus berkumpul. Saat ini, ia berubah menjadi gunung yang tinggi, gunung dengan akumulasi pedang Qi. 10 kaisar mencapai langit. Saat ini, Mu Yun melihat ke arah Gu Heng, dan pedang tanpa jejak berputar, dan pedang Qi berkumpul di mana-mana dalam sekejap instan. Bisakah kamu menghentikan ini? Jika Mu Yun tidak melihat gaya pedang ini begitu saja membunuh Gu Yan, dia tidak mungkin melemparkan tulang putih ke dalam alas. Namun, saat ini, Gu Heng terkejut di dalam hatinya. Orang ini benar-benar lebih kuat dari Gu Yan. Mu Yun memandang Gu Heng dan tampak tenang, itu menghalangi. Ketika sejuta pedang meledak, penghalang itu pun hancur, rusak saat ini. Sejuta pedang terus-menerus membombardir penghalang dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Dalam sekejap, potongan tulang putih muncul dari udara tipis dan berkumpul di sekitar tubuh Gu Heng. Tulang putih dijadikan alas. Namun, setelah melihat kekuatan 10 kaisar, jurang maut, Gu Heng sudah siap saat ini. Jurang tersebut muncul kembali, bunuh dengan satu pedang. Jurang 10 kaisar. Saat ini, momentum teror pecah keluar, tapi Mu Yun tampak acuh tak acuh. Saat bulan yang melengkung terpotong, tubuh Gu Heng sudah menghindar, suara menderu tidak berhenti, dan kecepatan jatuhnya bulan yang melengkung terhalang. Saat segera setelah badan senjata berguncang, bayangan pistol keluar dan terpotong di ujung bulan yang melengkung. Tulang senjata gemetar. Saat ini, Gu Heng, yang sebelumnya alami dan tidak terkendali, sudah tidak ada lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu telah bertarung di sini begitu lama sehingga semua orang tidak buta. Gu Heng hampir terbunuh. Mu Yun benar-benar kuat. Mendengar hal itu, Hun Ke tidak membantah. Setelah hening beberapa saat, Gu Heng berkata, mungkin kamu bukan lawannya. Kamu dan aku bisa bergandengan tangan atau membunuhnya, tapi situasiku tidak baik. Gu Heng ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sol Ke berkata sambil tersenyum tipis, di tangannya, kamu sudah makan rata. Tampaknya orang ini sangat baik. Nada suara Gu Heng tidak terlalu bagus. Saya tidak bisa mati untuk saat ini. Pada saat ini, jiwa keberbaju putih yang berdiri di udara memandang ke arah Gu Heng, mengangguk. Ye Jingtian tidak berkata apa-apa lagi. Ya, saat ini, Mu Yun berbalik dan berkata dengan dingin, hutang darah dan kompensasi darah. Saya tahu tentang Xiang. Ye Jingtian mengangguk. Mu Yun segera berkata, jangan jadi seorang ibu. Sebuah keluarga tidak berbicara dua kata. Dan sekarang, situasinya sedang tidak baik. Anda harus memulihkan kekuatan tempur Anda. Mu Yun mendorong telapak tangannya dan memasukkannya ke dalam mulut Ye Jingtian. Makanlah, kamu. Ye Jingtian mendengar pidatonya dan hanya ingin menolak. Mu Yun mengangguk, mengeluarkan pil, menyerahkannya kepada Ye Jingtian, dan berkata, saya mendapatkannya dari Hun Hanxing dan mendapatkannya di reruntuhan. Saya akan mengambilnya pada saat kritis. Sekarang murah untukmu, bisa menahannya. Bagaimana kabarmu? Sosok Mu Yun terjatuh dan menatap Ye Jingtian. Mereka yang bertarung di kedua sisi juga berhenti sekarang dan pisahkan kedua sisinya. Pada saat ini, beberapa 9 murid keluarga tulang datang ke Gu Heng untuk melindungi keselamatannya. Gu Heng menatap Mu Yun dengan mata pembunuh. Mu Yun, di sekujur tubuh, ada rasa dekadensi di mana-mana. Itu adalah Gu Heng, roh pedang pegunungan perlahan-lahan runtuh. Sesosok tubuh, pakaian dan pakaian rusak. Ada bekas pedang yang mengerikan di tubuhnya. Nafas tak lesu dan muncul di bumi. Mu Yun tidak terburu-buru saat ini. Orang ini adalah Sol Ke. Pada saat ini, Ye Jingtian berbisik. Sol Ke, hanya 9 teratas yang bisa menolak, Jenderal 9 yang berat.
pasti akan mati. Mu Yun sangat memahami kekuatan Kaisar Kuning dan telapak tangan surga tanda pagar 39. Pria ini membuka telapak tangan Huang di Huatian. Itu adalah seorang pemuda berusia 20-an. Dia memiliki penampilan ramping, kulit putih dan sepasang mata. Melihat dua orang itu, Gu Heng terkejut, tetapi saat berikutnya, dia sangat bahagia. Sekilas, di antara lebih dari 200 orang, tidak ada seorang pun yang wilayah kekuasaannya lebih rendah dari 5 tingkat wilayah Tongtian. Kaisar Zixiu, surga ke-8, adalah cucu Teng Fei, penguasa Fei Huang Shenzong, kurang dari span lebih besar dari pemuda itu berkata sambil tersenyum, saya pernah ke sana sudah lama mendengar tentangmu, tapi aku tidak bisa melihat tubuh aslinya. Yang mana Mu Yun? Di utara, pemuda terkemuka, dengan temperamen anggun, sepertinya telah lahir. Berdirilah di udara dan lihat ke bawah, saat ini, lebih dari 200 orang datang dari selatan dan utara, tetapi dengan jiwa Kaisar Zixiu dan Kaisar Longhuan sebuah tulang heng, Mu Yun dapat membunuh. Bahkan jika kekuatan Mu Yun sangat kuat, sulit untuk melawan begitu banyak orang, saat ini, semua orang merasakan tekanan yang besar, tidak perlu bicara lebih banyak tentang kekuatan kedua orang ini. Kaisar Longhuan, surga kelima, adalah cucu penguasa sekte Sheng Xuan. Kedua pemimpin tersebut adalah keluarga kaisar, itu bukan apa-apa, pertandingannya melawan mereka. Tetapi sekarang, tiba-tiba ada lebih dari 200 orang yang melewati surga, dan semuanya adalah kekuatan di atas 5 tingkat, ada 4 atau 500 murid klan tulang, dan hanya ada sedikit perbedaan dalam diri mereka. Tong Tianjing adalah minoritas, mereka berkumpul di sini lebih dari 400 orang, tetapi hanya ada lebih dari 100 orang di wilayah Tongtian, dan wilayah Huatian dihuni lebih dari 300 orang. Saat ini, anak-anak berkebangsaan Ye semuanya tampak serius dan ketakutan, meskipun jumlahnya kecil, kekuatannya sangat kuat. Saat ini, sekitar 200 orang muncul, tetapi tampaknya momentumnya sangat besar. Mu Yun, mati. Perbaikan Kaisar. Kaisar Longhuan, dua orang pertama, mengenakan pakaian mewah dan temperamen mulia, menginjak kehampaan dan mendekat selangkah demi selangkah. Saya hanya dapat melihat ada tim yang terdiri dari 100 orang di kedua sisi utara dan selatan. Mereka muncul pada saat ini, saat kata-kata jiwa kejatuh, nafas yang kuat pecah antara langit dan bumi di sekitarnya, keduanya. Sua-sua saat ini, Kaisar Xiu melambaikan telapak tangannya dan berkata perlahan, sama-sama. Jangan tinggalkan satu pun. Sekitar 2000 orang masuk. Sepertinya mereka belum berkumpul semua. Sayangnya, mereka hanya membunuh ratusan dari Anda, dan yang lainnya takut untuk muncul. Sayang sekali, tidak menyenangkan. Kaisar Longhuan masih tidak berbicara. Kaisar Zixiu memandang Kaisar Longhuan dan berkata sambil tersenyum, Longhuan, apakah kakekmu menilai kakek 9? Seperti ini. Di sisi lain, Kaisar Longhuan hanya memandang Mu Yun dengan hati-hati, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lahir di rumah Kaisar, itu tergantung pada kekuatannya. Kaisar Yuan Tiandi tidak memiliki cukup hati rakyatnya, ular menelan gajah, memakan buah jahat, dan mati. Apalagi yang harus kukatakan? Kaisar Zixiu berkata sambil tersenyum, tetapi pada analisis terakhir, itu tetaplah lubang ayahmu, jika tidak maka tidak akan begitu menyedihkan. Kamu sangat menghormati kakek ke-9-mu. Mu Yun berkata dengan lemah, tetapi sekarang, ketika Kaisar Zixiu mengatakan ini, dia merasa tidak ada sakit hati, seperti menceritakan sesuatu yang konyol. Ini adalah peringkat yang kuat, tetapi dalam ratusan ribu tahun surga ke-9, yang lain telah membuat kemajuan, tetapi mengalami kemunduran, mendominasi batas. Namun, seperti yang kita ketahui bersama, di Yuan Tiandi bukanlah keadaan puncak untuk waktu yang lama. Seluruh paviliun di Yuan juga terseret oleh di Yuan Tiandi, yang hampir hancur. Mu Yun dapat melakukan perbuatan di surga ke-9, yang dapat digambarkan sebagai spekulasi, seperti yang kita semua tahu sekarang. Mu Yun bertempur di Yuan Pavilion pada masa itu, Pavilion di Yuan. Surga ke-9, meskipun karena dijebak oleh Mu Qingyu selalu menyerahkan padamu untuk membunuh Kaisar Surga. Kaisar Zixiu berkata sambil tersenyum ringan, kakek 9 terlalu ambisius. Saya mendengar dari kakek saya bahwa dia harus memenjarakan ibumu pada tahun-tahun itu, yang membuat ayahmu tidak bahagia. Siapa yang akan mati jika dia tidak mati? Apakah kamu membunuh kakekku yang ke-9? Pada saat ini, Kaisar Xiu memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, putra Kaisar Dewa Qingyu dan nomor 9 putra surgawi dapat dibenarkan pada pandangan pertama hari ini.
Pembentukan temperamen anggun ini seharusnya, sebagai tuan kecil Fei Huang Shenzong, Kaisar Zixiu secara alami tumbuh dengan kunci emas, sebagai Kaisar ke-8, Kaisar Teng Fei sendiri adalah kekuatan gelar Kaisar. Di antara gelar Kaisar Dewa, 9 Kaisar Surgawi termasuk dalam tingkat teratas, di surga ke-8, Fei Huang Shenzong adalah yang terkuat. Temperamen Kaisar Zixiu memang mewah. Itu bukan bawaan, tetapi terbentuk lusa. Melihat pemandangan ini, mata Mu Yun acuh tak acuh, kurang dari span lebih besar dari patah. Begitu dia mengatakan ini, Kaisar Long Huan, yang tidak bergerak, melangkah keluar saat itu. Ya, saat ini, Chen Xuang melihat ke arah Mu Yun. Apakah kamu baik-baik saja? Istana Dewa Es terletak di surga keempat. Ini adalah situasi tripartit dengan keluarga Titan, Istana Dewa di surga keempat sekilas. Itu adalah pejuang es istana, pada saat ini, 2 atau 300 orang datang lagi, inilah yang merebut Qin Meng Yao dan Ming Yuexin pergi. Mu Yun juga bertemu orang ini terakhir kali, Istana Es Chen Xuang. Chen Xuang, penonton melihatnya dengan mata terpaku, namun, sosok itu tiba-tiba muncul, namun saat itu ia mundur 100 meter, dan wajahnya agak pucat. Sosok Kaisar Long Huan terhalang saat ini momen, sebuah ledakan besar terdengar, bang di antara kata-kata itu, Kaisar Long Huan meraih keluar dan meraih Mu Yun. Hati-hati, saat berikutnya, diam-diam muncul di belakang Mu Yun, kata-kata Kaisar Zixiu jatuh, tersenyum dan berkata, Kaisar Long Huan, jika kamu tidak melakukannya, aku tidak akan bersembunyi dia. Bunuh dia dan itu milikku. Jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Kaisar Xiu terkejut dan berkata, itu sungguh tidak biasa. Serangan luar angkasa. Saat ini, Kaisar Zixiu dan mata tanda pagar 39 sedikit terkejut. Kaisar kurus dan terbelakang, bum dalam sekejap, mata tiba-tiba berubah, dan bila ruang yang tajam keluar seperti anak panah di malam hari, bisikan di hatiku, kali ini, telapak tangannya menjadi kepalan, yang sepertinya langsung meledakkan kepala Mu Yun, Kaisar merapikan tubuhnya dan muncul kembali. Tubuh Mu Yun meninggalkan kesan di tempatnya saat ini, dan seteguk darah muncrat, bang Kaisar Zixiu mendekat dan bertepuk tangan, tetapi saat berikutnya, pedang Qi keluar, dan tubuh Kaisar Zixiu muncul di depan Mu Yun lagi. Dia lolos dari pedang Qi dan tidak bisa menghilangkannya seperti belatung di tulang tarsal, Mu Yun terlihat sama. Dia memotong dengan pedang dan bergerak mundur, wajah tersenyum muncul pada saat ini. Dengan telapak tangannya, dia meraihnya langsung ke arah Mu Yun, Kaisar Zixiu tersenyum dan sosoknya bersinar. Saat berikutnya, itu seperti hantu, dan tiba-tiba muncul di sisi Mu Yun. Long Huan, yang mendapatkan hidup ini menjadi milikmu. Jika kamu tidak melakukannya, aku tidak akan mengambilnya. Orang ini, berbicara seperti orang bodoh, tetapi ketika dia memulai, dia tidak ambigu. Jika bukan karena adanya musuh asing, saudara laki-laki akan saling membunuh. Mu Yun, Ye Jingtian, dan Chen Xuang berhati-hati. Pada saat ini, jiwa ke Gu Heng, Kaisar Long Huan, dan Kaisar Zixiu berdiri berdampingan dan melihat ke depan, mengacu pada Kaisar Tianning. Kaisar Zixiu juga membuang kesan bodoh. Kaisar Long Huan mengerutkan kening dan berkata, sudah lama sekali. Jika Kaisar Tianning datang, dia akan mendapat masalah. Berhenti bicara omong kosong. Katakanlah itu saudara. 8 Kaisar Surgawi, yang mana ada yang tidak begitu. Mendengar ini, Kaisar Long Huan membencinya di dalam hatinya. Kalau begitu, mari kita minta pintu Sheng Xuan untuk melakukannya. Kaisar berkata, mereka terlalu waspada terhadap saudara mereka. Kaisar Long Huan berkata perlahan, Istana Dewa Es dan para Titan saling mendukung. Dengan dukungan penuh dari keluarga Ye, sulit bagi Istana Dewa Surgawi untuk menghancurkan mereka. Pada saat ini, Kaisar Zixiu tersenyum dan berkata, kamu harus melakukannya berbicara dengan kakek keempat dari Istana Dewa Surgawi. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Istana Dewa Surgawi. Itu akan membuat Istana Dewa Es ada sepanjang waktu. Kaisar Long Huan dihalangi. Dia memandang Chen Xuang dengan tidak senang dan berkata, orang-orang di Istana Es benar-benar menghalangi. Mu Yun melihat ke arah Kaisar Xiuhe dan Kaisar Long Huan di depannya dengan mata tenang. Pada saat ini, Chen Xuang dan Ye Jingtian berdiri berdampingan. Saya sudah tahu tentang saudara Xiang. Leng Lingling berkata, orang-orang ini, sialan. Leng Lingling juga berada di tengah kerumunan saat ini. Dia melihat Ye Fu dan Ye Yi dan menyapa, pada saat ini, kedatangan Istana Es telah menghilangkan tekanan kamu orang ini sedikit menakutkan.
sudah berapa lama kita berpisah? Mu Yun hampir menyusulnya. Chen Xuang mengambil tindakan menatap Mu Yun dalam-dalam, tapi hatinya tertegun, tetapi sekarang, kedua orang ini membuatnya merasa kagum dan menginspirasi. Dia percaya bahwa kekuatannya sendiri lebih kuat dari Guyan Guheng. Bahkan di hadapan Kaisar Zixiu dan Kaisar Longhuan, dia tidak kalah. Kong Kong, ilmu pedangmu sangat kuat, tapi jangan berpikir tidak ada yang bisa menolaknya. Dengan satu pedang terpotong, sosok 10 Mu Yun bergegas membunuh Xiang Dizi saat itu. Bunuh. Namun, dalam menghadapi dua orang ini, Mu Yun merasakan tekanan yang kuat. Pada saat ini, Mu Yun memegang pedang tanpa jejak untuk melawan dua musuh dengan serangan dan pertahanan. Kaisar Longhuan berbicara lebih sedikit, namun momentum kuatnya tidak lebih lemah dari momentum Kaisar. Pada saat ini, Kaisar Xiu membuang sikap main-mainnya. Di sela-sela gerakannya, kekuatan perbatasan berkerumun dan berkumpul. Dalam sekejap, ia sama kuat dan mengerikannya dengan lautan. Putra Kaisar Ilahi, bagaimana Anda membandingkannya dengan cucu dari Kaisar Surgawi? Hampir 1000 orang yang mendominasi seni bela diri di wilayah ini bertarung di sini, dan dunia berubah karenanya. Pada saat ini, para prajurit dari keluarga jiwa dan keluarga tulang membunuh para prajurit Istana Dewa Es dan keluarga kamu satu demi satu. Namun, Chen Xuang juga seorang Tianjiao teratas yang terkenal di Istana Es. Bagaimanapun, meskipun Jiwa Ke adalah orang pertama dalam keluarga jiwa, namun, Chen Xuang dan Hun Ke memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan mereka cukup dekat satu sama lain. Namun, Gu Heng bukanlah puncaknya. Ye Jingtian terluka. Meskipun dia telah pulih, dia bukanlah kekuatan puncak. Bon Heng dan Jiwa Ke membunuh Chen Xuang dan Ye Jingtian secara langsung. Pada saat ini, keduanya fokus pada Mu Yun, jelas bersiap untuk memimpin dalam mengambil Mu Yun sebagai lawan mereka. Kaisar Zixiu dan Kaisar Longhuan menembak pada saat yang sama. Minumlah, untuk saat ini, tidak ada jalan mundur. Pada saat ini, Chen Xuang memandang Mu Yun dan Ye Jingtian, namun dia mengerti bahwa mereka bertiga tidak dapat menghentikan mereka berempat. Sebagai keturunan keluarga Kaisar, mereka ini dua orang telah berlatih di bawah takhta Kaisar sejak kecil. Dari kecil hingga besar, mereka dapat menghubungi yang teratas dalam hal pengalaman tempur, kultivasi dan pemahaman, formula seni bela diri, dan sebagainya. Kekuatan Kaisar Longhuan dan Kaisar Zixiu berada di atas Gu Heng dan Hun Ke. Begitu ucapan ini keluar, Chen Xuang tidak melakukannya, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Ye Jingtian melirik Mu Yun di depannya dan berkata lagi, kamu harus bertahan sampai mati. Tidak, kamu harus melakukannya. Chen Xuang menatap Ye Jingtian Dao. Kaisar Xiu mencibir, hanya saja, ini hanya dua kuas. Ada dua kuas. Jika lawan sudah memiliki pertahanan, tidak mudah untuk berhasil. Kekuatan mata Kaisar Chang dan Kaisar Kuning terletak pada keterkejutan mereka. Saat ini, Mu Yun merasa cukup rumit, orang ini tidak mudah diajak main-main. Jika saya melakukannya lagi, saya khawatir saya tidak dapat menahannya sama sekali. Langkah membunuh Mu Yun yang tiba-tiba barusan membuat Kaisar Xiu hampir mengejar jalan. Mata Kaisar Longhuan agak waspada. Hati-hati, Kaisar Longhuan sedang waspada saat ini, dan kekuatannya tiba-tiba pecah di sekujur tubuhnya. Kaisar Zixiu memandang Mu Yun dan tampak dingin. Benar saja, orang seperti Kaisar Zixiu adalah keturunan keluarga Kaisar. Tidak ada kekurangan harta pertahanan dan arogan. Mu Yun tampak kedinginan saat ini. Hampir terbalik di selokan. Pada saat ini, Kaisar semangatnya dingin, telapak tangannya terkepal, dan perisai emas menghilang. Pada perisai emas, mantra sihir dipadatkan dan bertahan pada saat ini. Dan dengan cepat menyebar, raungan keras terdengar, dan perisai emas tiba-tiba muncul di depan Kaisar. Es budidaya diri, bom. Namun, melihat ujung ruang yang tajam, ia hendak menembus tubuh Kaisar. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul pada saat itu, Keng di bawah serangan yang begitu cepat, bahkan Kaisar Zixiu tidak dapat bereaksi, sama sekali. Untuk sesaat, Kaisar Zixiu muncul dalam keadaan kesurupan, dan kemudian dia hanya melihat bilah tajam ruang Tao, dan menatap matanya dari kehampaan. Kekuatan waktu dan ruang tersapu dari mata Mu Yun. Mata Kaisar Kuning dan mata Kaisar Kuning bersinar saat ini. Mata Mu Yun tiba-tiba menjadi dingin. Pada saat ini, Kaisar Zixiu telah membunuh lagi. Suara gemuruh terdengar saat ini. Perasaan ini membuat Mu Yun sangat tidak nyaman. Kekuatan masing-masing lebih kuat darinya. Kombinasi keduanya membuatnya pasif di mana-mana. Kaisar Lintian. Saat ini, Mu Yun hanya merasakan organ dalamnya seperti disambar petir, dan darah muncrat dari mulutnya. Angin tinju menderu-deru, seperti runtuhnya gunung besar dan gemuruh laut dalam.
Itu membombardir langit dan bumi dalam sekejap. Ovennya mundur dan lampunya redup. Pada saat ini, Kaisar Longhuan mengepalkan telapak tangannya dan memukulnya secara langsung. Seret, lebih banyak orang mati. Kedua sisi klan jiwa dan klan tulang, ditambah lebih dari 200 ahli Tong Tianjing yang dibawa oleh putra Tuhan Xiu dan Kaisar Longhuan, memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Pada saat ini, Mu Yun melihat sekeliling, dan seni bela diri klan Ye dan istana Bingshen berada dalam situasi yang buruk. Jika kamu benar-benar berjuang keras, siapa kalah dan siapa yang menang tidak pasti. Bang, bukan ini caranya. Pada saat ini, mata Mu Yun tajam. Kedua pria itu tidak mengambil risiko. Tak satu pun dari mereka mengambil risiko melawannya. Dari kekuatan Mu Yun barusan, mereka bersatu. Salah satunya adalah serangan utama dan yang lainnya adalah pembunuhan utama. Mereka bekerja sama dengan sangat baik. Saat ini, Kaisar Zixiu dan Kaisar Longhuan keduanya berada di sekitar Mu Yun. Mereka masih sangat berhati-hati. Lubang darah muncul di dada tangan, kaki, dan kakinya. Di dalam tubuh Mu Yun, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dalam. Raungan terdengar, raungan pelan terdengar di dalam diri Mu Yun. Pada saat ini, tubuhnya bergerak keras untuk menghindari serangan jarum perak. Namun dalam sekejap, kekuatan agung di tubuh Kaisar Xiu berguling dalam sekejap. Ketika jarum perak itu tiba, Mu Yun menggenggamnya dengan telapak tangannya, dan fluktuasi yang mengerikan terjadi dalam sekejap. Di mata Kaisar Zixiu, terdengar cibiran samar. Mu Yun merasakan jarum perak menembus udara. Pada saat ini, Kaisar Longhuan melenturkan jarinya dengan peluru dan jarum perak menembus udara. Sepanjang jalan, kekosongan terkoyak dan ruang bergetar, tetapi, dalam sekejap, sesosok muncul di belakang Mu Yun. Gelombang teror pecah di antara keduanya. Mereka, tapi tidak bubar. Nafas yang berdebar-debar masih bertahan pada saat ini, dan tombak menyentuh ujung pedang pada saat ini. Saat ini, sepertinya tidak ada apapun dari pihak luar. Untuk sesaat, sepertinya ada kekuatan tak kasat mata di antara mereka, saling bersentuhan. Dalam sekejap, Kaisar Zixiu muncul di depan Mu Yun. Tiba-tiba, sebuah pistol panjang muncul di tangannya dan langsung menembus udara. Raungan keras terdengar saat ini. Bom Kaisar Zixiu pecah dalam sekejap. Tubuhnya berubah menjadi cahaya cian dan langsung melintasi dunia. Bau teror menyeruak saat ini. Matilah. Mata Mu Yun dingin dan menatap Kaisar Zixiu dan Kaisar Longhuan. Itu tidak ada. Dalam sekejap, angin tinju menderu, seolah merobek langit dan bumi, mengalir keluar langsung dari kehampaan dan membunuh mereka. Kurang dari span lebih besar dari gelombang kekuatan mengerikan ini membuat orang merasa berdebar-debar. Kaisar Zixiu dan Kaisar Longhuan mengubah wajah mereka saat ini. Pada saat ini, perisai emas retak, dan rune tercetak pada saat ini, seolah-olah itu akan terbakar. Zizi kakak, tinju Kaisar Kuning Tongtian. Mu Yun berbisik saat ini. Boom, kurang dari span lebih besar daripada saat ini. Kaisar Zixiu dan Kaisar Longhuan mengubah wajah mereka satu demi satu. Telapak tangan raksasa jatuh dari langit dan langsung meremukkan dua tubuh. Mu Yun bertepuk tangan sekuat tenaga dan memotretnya pada saat ini. Kaisar Kuning membalikkan telapak tangan surga. Pedang Dao Daoqi membombardir perisai emas di luar mereka, tetapi tidak dapat menghancurkan satu sen pun. Raungan keras terdengar pada saat ini. Bum, tubuh Kaisar Longhuan ditutupi dengan sinar yang cemerlang. Di dalam sinar itu terdapat segel simbol. Pada saat ini, segel simbol melindungi tubuh Kaisar Longhuan dan membuatnya berada di jurang pedang Qi. Namun tidak terpengaruh. Pada saat ini, Kaisar mencukur alisnya dan mengangkat kepalanya. Ada 4 perisai emas di sekelilingnya. Perisainya berkilauan dengan cahaya, yang menarik perhatian orang. Jurang teror, yang kini melayang di antara langit dan bumi, diisi oleh Kaisar Zixiu dan Kaisar Longhuan. Kapan pedang keluar, jurang pedang Qi muncul kembali. 10 Raja Jurang Maut, Oven Tiandi dan segel Kaisar Donghua digabungkan dengan Mu Yun itu sendiri. Pedang tanpa jejak bersinar cerah. Pada saat ini, nafas Mu Yun meningkat. Warna kuning pucat pakaian dewa berubah menjadi cahaya keemasan dan menutupi tubuh Mu Yun. Mu Yun menghembuskan nafasnya untuk menghilangkan rasa sakit yang membakar di tubuhnya. Pada saat ini, suara perkelahian menjadi semakin keras. Sebagai keturunan keluarga kekaisaran, mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Jika Mu Yun memiliki kartu, mereka juga takut. Kaisar Zixiu dan Kaisar Longhuan tidak setengah takut saat ini. Mereka hanya ingin melihat apa yang dimiliki putra Kaisar Ilahi di hadapan mereka. Tekad seperti itu berarti Mu Yun benar-benar mulai membunuh. Mereka melihat jejak tekad dari mata Mu Yun. Pada saat ini, Kaisar Zixiu dan Kaisar Longhuan sama-sama terlihat dingin. Di kaki Mu Yun,
Pola Tai Chi memadat. Bayangan virtual pintu reinkarnasi muncul di belakang Anda. Pada saat ini, jalan Mu Yun Tai Chi mengembun, naik waktu, ruang, bilah tajam, dan meteorit. Satu demi satu membidik Mu Yun untuk membunuh. Mereka benar-benar mulai melawan. Momentum Kaisar Long Huan pecah pada saat ini. Anda bukan satu-satunya yang akan melancarkan serangan luar angkasa. Dalam sekejap, hanya Kaisar Long Huan dan tubuh tanda pagar 39 tiba-tiba melintas pada saat itu, dan dalam sekejap, bilah tajam ruang melesat langsung ke Mu Yun. Pada saat ini, Kaisar Long Huan juga mulai melawan. Meteorit jatuh dari langit, sepertinya menghancurkan tubuh Mu Yun sepenuhnya. Gelombang teror melanda dalam sekejap. Untuk sesaat, langit seakan runtuh pada saat ini. Boom, tutupi langit. Kaisar Siu tersenyum saat ini, tetapi dia memegang tangannya. Tanda tahu memadat dan seketika berubah menjadi ribuan jejak kaki, yang memenuhi sekelilingnya. Apakah ini giliran kita? Pada saat itu, mata Mu Yun menjadi lebih mematikan, gemuruh suara ledakan terdengar pada saat ini, kemarahan di hatiku melonjak saat ini, dalam menghadapi provokasi mereka, roh pembunuh Mu Yun memadat di matanya. Kaisar Sixiu tersenyum dan berkata, "Jika tidak, selanjutnya, kamu akan mati." Pada saat ini, Kaisar Long Huan bersenandung. "Jika kamu masih punya keahlian, tunjukkan saja." Jarak 50 meter yang mendominasi jalan membuat serangannya tidak berakibat fatal bagi keduanya, namun, dia kini mendominasi jalan hanya 450 meter, namun kedua orang ini sangat dekat dengan batas 500 meter. Jika dia terus seperti ini, dia akan berada dalam situasi yang mengkhawatirkan jika mereka melawan. Hal ini membuat Mu Yun kesal. Keduanya memiliki alat pertahanan yang lebih kuat, yang bisa dikatakan kedap air. Di sisi lain, Kaisar Long Huan memegang tangannya dan sebuah manik hitam muncul. Manik tersebut memancarkan cahaya hitam dan dengan kuat melindungi tubuhnya. Pertahanan Kaisar tidak terkalahkan. Dia selalu ditentang oleh pembelaannya, yang membuat sakit kepala. Teriak Mu Yun Sen. Momentum arogan barusan, apakah hanya mengandalkan cangkang kura-kura untuk melindungi diri? Jaring besi itu seperti baju jangkrik emas yang membungkus tubuh Kaisar dengan erat, tetapi di dalam perisai emas itu terdapat jaring besi. Kaisar Siu bersenandung dingin, menggoyangkan telapak tangannya, mengelilingi tubuhnya, memanjat waktu, dan perisai emas retak. Meskipun Kaisar Sixiu dan Kaisar Long Huan melindungi diri mereka dengan perangkat pembatas yang kuat dan tidak terancam oleh serangan, dan gerakan. Pembunuhan tersebut secara paksa ditekan oleh pancaran cahaya hitam dan putih. Tombak Fang Tianhua menghantam dada Mu Yun, dan darahnya menyembur keluar. Tubuh Mu Yun juga berbalik saat ini, dan wajahnya menjadi pucat. Itu menghantam bumi di bawahnya dan memercikkan debu setinggi ribuan kaki. Darah pecah, dan langit dan bumi pun hancur, diwarnai merah darah saat ini. Suara embusan terdengar pada saat ini. Sosok yang mengenakan gaun emas gelap, memegang langit persegi melukis tombak pada saat itu, langsung menghantam dada Mu Yun. Dari bendera hitam itu, ada sesosok pingsan, dan hanya satu sosok yang terlihat. Tiba-tiba, ia melesat keluar dari bendera hitam, seolah-olah muncul dari udara tipis dan sudah lama berada di dalamnya. Raungan keras tiba-tiba terdengar. Boom, kekuatan ledakan teror dilepaskan pada saat ini. Mati. Pada saat ini, mata Mu Yun terasa dingin, bendera hitam itu berubah menjadi angin kencang dan menyebar antara langit dan bumi dalam sekejap. Kemanapun ia lewat, ia diselimuti kabut hitam, membuat langit dan bumi tidak terlihat. Di saat menaiki pesawat, saya hanya melihat sebuah bendera hitam tiba-tiba muncul di antara tangan Kaisar Sixiu. Boom, Kaisar Siu meminum sepatah kata pun, dan roh pembunuh menyapu. "Saya mengerti." Saat ini, Kaisar Long Huan berbisik, "Penting untuk membunuh Mu Yun." Perbaikan Kaisar. Sulit untuk mengakui bahwa Mu Yun, yang berada di alam beruas 8, begitu kuat dalam menangani trauma. Saat ini, mata Kaisar Siu acuh tak acuh. Sialan, saat ini, tidak ada bekas kelegaan di kedua wajah. Mu Yun melangkah keluar, dan roh pembunuhnya sedang bergulir. Pada saat ini, cahaya hitam putih sangat mengerikan. Jalan Tai Chi adalah naskah rahasia unik kedua dari 9 kaisar kehidupan. Yang pertama adalah keterampilan mencari kehidupan yang hebat. Pada saat ini, kedua belah pihak menemui jalan buntu satu sama lain. Cahaya pola Tai Chi berubah menjadi hitam dan putih. Pada saat ini, ia menyapu dan membombardir meteorit dan bilah ruang angkasa. Di antara ketiganya, langit dan bumi runtuh secara umum dan perlahan-lahan terkoyak pada saat itu. Robek momentum langit dan bumi, saling bersentuhan. Boom. Boom.
Tidak ada, kurang dari, span lebih besar dari, sulit sekali. Pada saat ini, Kaisar Zizi berdiri di depan Kaisar Zixiu dan Kaisar Longhuan dan menatap Mu Yun. Menyembunyikan karakter seperti itu, Mu Yun tidak dapat bereaksi ketika dia membunuhnya secara tiba-tiba. Kaisar Zici dan Kaisar Zixiu diciptakan oleh ibu yang sama, dan kekuatan mereka sebanding. Chen Xuang berkata dengan sedikit kepahitan, saya hanya tahu bahwa Kaisar datang dari Sekte Dewa Fei Huang. Tak disangka, perkataan sang kaisar pun terlontar. Itu pidato kaisar. Ye Jingtian, Chen Xuang, dan lebih dari selusin ahli Zhou dari klan Ye dan Istana Dewa Es bergegas ke sisi Mu Yun untuk mencegah putra Kaisar Xiu dan Kaisar Longhuan mendapat masalah saat ini. Mu Yun bangkit dan berkata dengan lemah, aku tidak bisa mati. Dengan hati-hati mendukung Mu Yun, mata Xiao Yuner memerah. Mu Yun, saat ini, mata Yuner penuh dengan rasa sakit, dan mata Xiaomu penuh dengan rasa sakit. Di dalam intinya, pakaian Mu Yun rusak dan berdarah saat ini, asapnya menyebar, dan muncullah lubang yang dalam di bumi, dan retakannya berserakan seperti sarang laba-laba. Xiao Yuner berlari ke tempat Mu Yun berada. Ia tercengang saat mendengar nama itu, pidato kaisar. Saat ini, kerumunan sedang gempar. Pidato kaisar. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan mengubah wajahnya, ketiga sosok itu semuanya sama mulia dan anggun, bagaikan putra seorang kaisar, dan klan Ye dan Istana Es, sekelompok seniman bela diri yang melewati 7, 8 dan 9 alam surga, melihat ke dalam mengudara satu demi satu. Pada saat ini, Chen Xuang dan Ye Jingtian melepaskan diri dari pertarungan antara Hun Ke dan Gu Heng dan melihat ke tempat di mana Mu Yun jatuh. Hahaha, iya, atau Zici perhatian. Pemuda berbaju biru berkata dengan lemah ke arah Momen. Kalian berdua terlalu ceroboh. Tetapi pada saat ini, di depan mereka berdua, sosok berbaju hijau berdiri dengan bangga, mengenakan baju besi dan kekuatan yang luar biasa, dan momentumnya tidak lebih lemah dari keduanya. Kaisar Xiu tampak tidak bahagia saat ini. Saya hampir jatuh. Pada saat ini, Kaisar Zixiu dan Kaisar Longhuan dibebaskan. Bagaimana ini bisa terjadi? Perubahan mendadak membuat mereka merasa luar biasa. Ye Jingtian, Chen Xuang, kamu Fu, kamu Yi dan yang lainnya juga mengubah wajah mereka satu demi satu. Pada saat ini, wajah Xiao Yuner menjadi pucat. Harus bersiap jika Chen Xuang tetap tinggal, dia akan mati. Mu Yun melangkah keluar saat ini, raungan terdengar pada saat ini, bom pengunduran diri kaisar terlalu malas untuk menunggu saat ini. Mu Yun sekarang dalam kondisi minyak kering dan ringan. Tidak ada gunanya terus menunda. Tidak peduli seberapa banyak kamu berpikir, itu tidak ada artinya sekarang. Qiyong juga mengerti maksudnya di mata Mu Yun. Sekarang, di saat seperti ini, Qiyong memiliki pilihan terbaik untuk tetap bersamanya. Kekuatan Qiyong juga sangat kuat. Mu Yun meminta Qiyong untuk melindungi Xiao Yuner sepanjang waktu sekarang. Mu Yun melirik Qiyong tidak jauh dari sisinya. Segera setelah ucapan ini keluar, Kaisar mengundurkan diri dan momentumnya pecah. Aku sudah lama menunggu di tempat ini. Saat ini, semua harta di sini tidak ada artinya dibandingkan dengan hidup Anda. Saat ini, Kaisar Zici melangkah maju, menatap Mu Yun dengan mata sipit dan berkata sambil tersenyum, jangan pergi hari ini. Berhentilah berdebat. Dia tahu apa yang ingin dilakukan Mu Yun. Xiao Yuner ingin mengatakan sesuatu saat ini, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Berhenti bicara omong kosong. Mu Yun telah terpukul keras satu demi satu. Bagaimanapun, Mu Yun tidak mungkin putus. Ye Jingtian dan Chen Xuang berkata hampir bersamaan. Tidak, kata Mu Yun saat ini, sangat mustahil untuk berjuang keras. Setelah saya pecahkan, kamu mundur dulu. Bukan gayaku untuk depresi. Mu Yun bernapas saat ini, Ye Jingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika kami dikepung oleh orang-orang ini, Xiang berhasil melarikan diri demi kami, dan sebagai hasilnya, aku tidak bisa pergi. Ada banyak orang di sisi lain. Ini sulit bagi Mu Yun, Chen Xuang berkata pada saat itu, saya akan menunda. Anda mundur dulu. Sekarang kamu tidak bisa berjuang keras. Ayo pergi dulu. Pada saat ini, 3 keturunan keluarga kaisar dan 3 putra surga yang bangga berdiri dengan bangga di udara dan menatap dingin ke arah Mu Yun dan yang lainnya, meskipun saya merasa bahwa Mu Yun tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatannya tidak terlalu kuat di hati saya, sebagai keturunan keluarga kaisar, tentu saja tidak mungkin meremehkan lawannya. Ci Kaisar adalah titik persembunyian sebenarnya,
Kesombongan sebelumnya adalah membuat Mu Yun melakukan yang terbaik untuk menghadapi mereka. Kaisar Zixiu tersenyum dan berkata, saudara kedua, otakmu masih cukup. Bagaimanapun, dia adalah putra Kaisar Ilahi. Saya pikir Kaisar Tianning bisa melawannya sendirian. Untungnya, kami sudah siap. Itu kamu. Mu Yun tidak bisa menyembunyikan keheranannya dan berkata, mengapa kamu ada di sini? Namun, ketika Mu Yun melihatnya, dia tertegun. Pemuda itu memandang Mu Yun dan memberi hormat dengan hormat. Di matanya, dia terkejut dan bersemangat. Gembala, pemuda pertama, mengenakan baju besi emas muda, memiliki postur ramping, matanya bersinar, tampan dan luar biasa, memberi orang perasaan penuh vitalitas. Pada saat ini, ada suara memecahkan udara di kejauhan. Hanya selusin sosok yang muncul di udara dan berhenti dengan mantap di depan Mu Yun dan yang lainnya, Xiao Yuner, Ye Jingtian, Chen Xuang dan yang lainnya juga terkejut. Dia tidak tahu siapa pria ini. Saat ini, Mu Yun juga mengangkat alisnya. Pada saat ini, wajah Kaisar menjadi pucat. Melihat bayangan indah itu, dia mengerutkan kening. Pada saat ini, suara acuh tak acuh dan halus wanita itu ditransmisikan ke segala arah, seperti peri. Suaranya yang ringan, apalagi yang halus, membuat orang tenang di medan perang ini. Ketika suara halus itu terdengar, saya hanya melihat sosok cantik berdiri di udara di depan orang-orang, menghadap Kaisar Zixiu, Kaisar Longhuan dan lainnya, dengan punggung menghadap Mu Yun dan lainnya. Sosoknya anggun dan punggungnya saat ini tampak seperti lukisan. Pidato Kaisar, izinkan saya berkompetisi dengan Anda. Pada saat ini, sebuah suara pelan tiba-tiba terdengar. Siapa itu? Perubahan mendadak ini kembali mengejutkan semua orang. Pada saat ini, Kaisar Zixiu dan Kaisar Longhuan berhati-hati mengenai waktu menaiki pesawat. Di dadanya, ada 5 lubang darah, bersimbah darah dan mewarnai armornya menjadi merah. Tombak yang dilukis di alun-alun langit di tangannya redup saat ini. Ketika Kaisar meninggalkan tubuhnya dan bergegas ke depan dengan kasar, dia tiba-tiba mundur. Pada saat itu, wajahnya menjadi pucat, seteguk darah menyembur keluar, dan tubuhnya gemetar lebih dari sebelumnya. Namun, saat berikutnya, ledakan yang lebih keras terdengar, bang. Dalam sekejap, bayangan itu tersapu, dan langsung menuju ke arah Mu Yun.